Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada. Baik lagi bersama saya di channel ini guys. Dan kali ini saya mau ngebahas beberapa alat, beberapa perlengkapan bulu tangkis yang biasa saya pakai dalam rangka menjaga anggota tubuh yang biasa kita pakai untuk bulu tangkis agar tidak terjadi cedera ataupun membuat cedera yang sudah ada menjadi lebih fatal guys. Dan peralatan-peralatan ini udah saya pakai dari awal saya dulu berpindah dari olahraga futsal ke olahraga bulu tangkis guys. Karena memang alasan yang mendasar dulu saya pindah dari futsal ke bulu tangkis karena cedera yang terjadi pada lutut saya guys. Saya rasa informasi ini bakal penting buat temen-temen yang seringkali ketika kita main bulu tangkis itu tangan kita, entah bagian bahu kita ya, yang lengan bagian atas ini sakit atau bagian siku sini sakit, kadang bagian sini guys suka sakit juga, atau bagian-bagian lain yang sering kali kerasa nyeri ketika habis dipakai main guys. Dan alat-alat ini penting buat teman-teman ketahui biar nanti ketika teman-teman terjadi cedera ringan ataupun berat, alat-alat ini bisa ngebantu teman-teman bisa tetap olahraga tapi juga dengan tingkat keamanan yang lebih baik guys. Dan kita mulai dari pengaman lutut guys, karena ini adalah pengaman yang sudah saya gunakan dari awal dulu main bulu tangkis di 2016. Awal main saya udah pakai ini guys, karena dapat masukan atau arahan dari fisioterapis yang sempat megang masalah cedera di lutut saya ini guys. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya pakai yang long guys. Ini dipakai untuk di bagian lutut. Dan beberapa kali saya memang udah pakai knee support ya guys. Ini namanya knee support di beberapa merek guys. Ada Agnesis, ada Mizuno, dan yang lainnya juga ada. Dan saya lebih merekomendasikan teman-teman pakai LP support ini. Walaupun harganya mahal, tapi ternyata durability atau ketahanannya dipakai atau keawetannya ini super banget. Bahkan bisa 5 kali lipat dengan harga-harga yang lebih murah dari ini. Misalnya kayak beberapa merek tuh yang pernah saya coba di harga 60 atau 70 ribuan guys. Sedangkan ini bisa di harga 100 sampai 150 ribuan per satunya guys. Dan saya pasti kalau beli 2, jadi satu pasang kanan dan kiri. Ini merek yang saya rekomendasikan guys, karena saya punya 3 pasang. Yang satu pasang itu paling awal ini udah usia 5 sampai 6 tahun dan dipakai masih sangat kenceng di kaki saya guys. Jadi sangat ngebantu urat-urat kaki yang udah kena cedera ACL ya guys ya, bisa lebih bertahan dan lebih kuat untuk menapak mengejar bola dimanapun bola itu berada. Beda halnya sih ya dengan beberapa atlet dunia kayak pemain Jepang ataupun pemain Indonesia ataupun pemain-pemain negara lain yang kelihatan di lututnya biasanya tujuannya sih memang agak beda. Ada yang memang untuk stylish atau gaya. Di lain sisi kalau untuk saya pribadi pakai knee support yang untuk perlindungan di lutut ini memang untuk menghindari dari cedera yang sudah terjadi biar nggak terjadi lebih parah guys. Dan setelah saya bahas pengaman lutut yang panjang ini, knee support yang long, ada juga saya pakai di knee support yang short guys, yang pendek, yang biasanya saya pakai untuk dobelan guys. Setelah saya pakai ini, kemudian saya kasih dobelan, ditimpah langsung dengan knee support yang pendek kayak gini. Karena memang kadang kaki kiri saya yang terkena cedera ACL kan belum pulih sepenuhnya dari 2016 lalu guys. Kadang-kadang kerasa agak kocak ya, kurang solid gitu ketika kita kecapean atau terlalu
capek ketika main atau beberapa hari dalam jangka waktu yang intens, misalnya 1 hari dan besoknya main lagi, biasanya kerasa kakinya nggak solid, nggak kuat, kerasa ada kocaknya gitu. Nah, biasanya kalau saya tetap ingin main, saya bantu dobelan kayak gini guys untuk lebih mengamankan, dan biasanya ini cukup membantu. Walaupun di sisi lain ketika kita main di lapangan harus tetap ngelihat ya, tetap hati-hati, tetap mikirin kakinya, jangan sembarangan napaknya. Paling nggak dengan cara itu kita bisa lebih survive ketika main bulu tangkis di lapangan guys. Nah, setelah knee support yang pendek ini guys, yang biasa saya lakukan selanjutnya adalah saya mengamankan bagian bahu, lengan bagian atas ini guys, bagian sini itu dengan alat ini guys. Saya agak lupa ini namanya apa. Intinya ini pengaman untuk bahu lengan yang sering kali cedera, yang sering sekali nyeri ketika dipakai main bulu tangkis. Dan ini sangat membantu sekali ketika tangan kita lagi sakit guys. Paling nggak di awal-awal dulu ketika saya main masih belajar kan ya, mukul-mukul shuttlecocknya masih salah guys, makanya sering kali bagian sini tuh sakit banget. Dan setelah saya tahu ada pengaman ini, saya beli dan saya pakai, dan ternyata nyaman dan bisa lebih aman ketika dipakai main guys. Hal lain yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus tetap pemanasan ketika sebelum main, dan ketika dalam kondisi cedera teman-teman nggak bisa terlalu mengeluarkan power terlalu kencang banget guys, karena ketika teman-teman lepas kontrol kemudian pingin mukul sekuat-kuatnya biasanya malah bikin tangan kita parah. Paling nggak dengan pengaman ini bisa ngebantu jaga tapi tetap dikontrol tenaganya. Nah, kadang-kadang yang unik ketika kita udah cedera bagian lengan bahu sini, ketika dipakein ini dan saya mainnya santai, yang penting berkeringat dan tangannya tetap bergerak, biasanya setelah main keesokannya malah lebih enak. Nah, ini unik. Jadi kadang malah nggak perlu diterapi dengan pijat, urut atau hal lain sebagainya, tapi cukup dipakai main pelan-pelan dengan pengaman kayak gini, kayak dia tuh udah bisa mengembalikan posisi tangan dengan baik. Jadinya malah rasa sakit cederanya jadi kerasa minim, jadi kerasa berkurang. Dan kalau kita lihat di atlet-atlet dunia, sebetulnya mereka juga kadang memakai pengaman di bagian lengan bahu gitu ya guys ya, bagian sini juga itu juga mereka pakai, tapi yang model tempelan ya guys, yang ditempel itu kalau nggak salah sih tap atau apa itu ya, agak lupa. Itu memang untuk membantu biar tangannya yang udah kerasa nggak sehat atau agak kerasa nggak enak itu nggak jadi tambah parah sakitnya guys, jadi malah nggak jadi akut gitu cederanya. Dan hal kayak gini tuh teman-teman harus memperhatikan ya, karena yang ngerti anggota tubuh teman-teman tuh ya teman-teman sendiri yang bisa merasakan. Jadinya bagian-bagian anggota tubuh yang biasa kita pakai main bulu tangkis, ketika nggak enak kita harus ngejaga, jangan terlalu over biar nggak terjadi cedera yang lebih parah. Nah, kalau ini mah harga murahan ya guys ya. Dulu saya beli ini kayaknya kalau nggak salah sih nggak sampai 50 atau malah 50 ribuan itulah kurang lebihnya. Dan ini sangat bekerja banget, sangat bekerja baik untuk mengamankan cedera yang biasa saya dapatkan zaman dulu main-main awal guys. Dan kemudian biasanya yang terjadi ketika saya main awal-awal dulu dan sekarang pun kadang terjadi juga kalau lagi kecapean banget, itu cedera atau sakit banget, ngilu banget di bagian sini guys. Mulai dari sini sampai sini itu capek banget rasanya. Dan kerasa capeknya tuh ketika kita tekan-tekan atau kita pencet-pencet gini tuh rasanya ngilu banget guys. Nah, itu biasanya saya juga nggak mengistirahatkan banget. Paling nggak saya make pengaman lagi yang lain, yaitu yang bagian lengan ini guys. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini tinggal dimasukin aja. Nah,
Nah ini untuk mengamankan guys. Jadi ketika saya cedera di bagian sininya, kecapean banget, saya tetap main pelan-pelan, tetap ngontrol power, tapi dipakein pengaman ini. Dan ini bener-bener bekerja dengan baik. Dan ini kemarin sih kalau nggak salah sih cuman 35 atau nggak sampai 50.000 kalau nggak salah ya. Dan ini merek Agnesis. Memang beberapa pengaman-pengaman yang model knee support, kemudian yang long atau yang pendek di brand Agnesis memang kayaknya ketahanan atau kekencangannya untuk mengikat lengan atau kaki kita itu kurang punya daya tahan yang lama ya. Dia lebih gampang kendor ya. Apalagi kalau kita udah sering banget basah, dicuci, dijemur, itu seringkali udah nggak kenceng lagi. Nah makanya kalau teman-teman punya channel atau punya link yang harganya bagus, misalnya kayak merek LP ini guys, ini recommended banget lah. Karena saya punya satu koleksi yang udah 5 tahunan lebih, itu sekarang masih saya pakai, belum saya ganti. Walaupun saya punya cadangan 3 lainnya guys. Nah sementara ini sementara ini dulu guys, berbagi pengalaman saya tentang perlengkapan bulu tangkis yang bisa mengamankan kita dari cedera-cedera yang lebih parah guys. Dan alat-alat ini masih rutin saya gunakan ketika saya dalam kondisi yang harus memakai alat-alat ini guys. Dan buat pribadi saya sih alat-alat ini sangat penting ya, karena dalam kondisi tertentu ketika kita merasa nggak enak pada anggota tubuh yang sering kita pakai main bulu tangkis, harus dipakaikan alat-alat ini agar kita tetap bisa main bulu tangkis tapi juga bisa ngontrol tenaganya, nggak ngoyo-ngoyo banget, dan cederanya pun nggak jadi parah. Bahkan kadang kalau dipakai main tetap berkeringat, pelan-pelan cederanya menjadi lebih enak. Dan jangan sekali-kali ketika teman-teman udah ngerasa nggak enak di lengan, ngerasa nggak enak di kaki, di lutut, atau di anggota tubuh lainnya, teman-teman memaksakan untuk tetap bermain keras ketika main bulu tangkis guys. Itu sangat fatal. Karena seringkali saya pribadi pun merasakan ketika udah di lapangan tuh walaupun capek, karena ada atmosfer panas yang harus tetap main gitu, ngelawan lawan-lawan yang keras atau lawan-lawan yang sering bully-bulian gitu ya. Akhirnya kita tetap memaksakan tenaga, yang akhirnya kadang seringkali cedera-cedera yang pernah terjadi pada diri saya itu terulang kembali, kumat lah istilahnya ya. Dan ini harus teman-teman jadikan pelajaran biar teman-teman nggak terlalu memforsir tenaga dan bisa mengontrol diri sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Semoga bermanfaat informasi ini buat teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun teman-teman berada ya. Salam tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys.